Halo adik-adik, jumpa lagi di video pembelajaran bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang teorema Pythagoras, yaitu kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Baik adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menemukan rumus Pythagoras, lalu bagaimana kita menyelesaikan atau menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Pada video kali ini kita aplikasikan konsep Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Untuk lebih jelas, kita langsung pada contoh soal. Baik, kita lihat soal yang pertama. Saya bacakan ya. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah titik-titik. Nah, jadi ini soal aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal ini kita bisa menghitung jarak terpendek kapal. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Maka sebelum kita menghitung, maka kita membuat gambar ilustrasi dari soal yang dimaksudkan di atas ini ya. Jadi kita buat gambarnya dulu ya. Jadi anggap saja ini titik keberangkatan kapal, lalu dia berlayar tadi sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian dia berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Nah, yang ditanyakan jarak terpendek, maka kita hubungkan dengan garis putus-putus ini sebagai jarak terpendeknya. Nah, ini yang dihitung ya, ini yang dihitung. Maka dari gambar ini jelas bahwa gambar ini membentuk segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya di sini ya. Berarti kalau siku-sikunya di sini, maka garis putus-putus ini sebagai sisi miring ya, sisi miring. Maka kita kembali mengingat teorema Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Atau kita bisa katakan jarak terpendek kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Maka kita bisa menghitung jarak terpendek. Maka perhatikan di sebelah sini. Maka jarak kita langsung akarkan saja ya. Nah, kita langsung akarkan, berarti jarak terpendeknya sama dengan akar dari 100 kuadrat tambah 75 kuadrat. Kenapa tambah? Nah, karena jarak terpendeknya sisi miring ya, maka di sini jadi tambah ya. Maka kita hitung 100 kuadrat berarti sama dengan 10.000 ditambah 75 kuadrat sama dengan 5.625. Kita jumlahkan menjadi akar 15.625. Ternyata 15.625 ini hasilnya adalah 125 ya. Oke, maka kesimpulannya adalah jarak terpendeknya adalah 125 km. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah titik-titik. Sama ya. Kalau soal seperti ini kita buat ilustrasi gambar dulu biar kita bisa tahu. Nah, jadi kita buat gambar tadi tiang. Jadi kita gambarkan tiang lurus ya. Nah, dengan jaraknya atau panjangnya atau tingginya ini adalah 12 meter. Lalu dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok. Nah, ini tali ini kita tarik ke sebuah patok pada tanah ini. Nah, lalu di sini panjang talinya 15 meter nih. Jadi jarak atau panjang tali ini yang ditarik ke patok di bawah tanah ini 15 meter. Yang ditanyakan adalah jarak patok dengan pangkal tiang.
Nah, ini ujung tiang, berarti ini pangkalnya, lalu ini patoknya. Nah, ini jarak ini yang kita hitung berapa jaraknya. Maka kalau kita sudah buat gambar seperti ini, maka adik-adik bisa lihat ternyata sama ya, gambarnya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Oh, di sini. Nah, kalau siku-sikunya di sini berarti panjang tali tadi berlaku sebagai sisi miringnya. Sisi miringnya. Maka kalau yang diketahui sisi miring, maka yang ditanyakan sisi penyiku yang lain. Maka kita langsung hitung saja. Berarti jaraknya, berarti kita hitung, kita langsung akarkan saja ya. 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. Nah, pertanyaannya kenapa di sini kurang? Karena yang ditanyakan adalah ini sisi penyikunya ya. Nah, sedangkan sisi miringnya sudah diketahui, maka di sini dikurang. Maka jadinya 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 dikurangi 144 sehingga sisa akar 81. Nah, akar 81 itu hasilnya sama dengan 9 ya. Jadi jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 9 meter. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada sebuah pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Nah, sama kita gambarkan pohon, lalu ada tangga, lalu kita hitung apa yang ditanyakan tadi. Tinggi pohon ya. Nah, panjang tangganya 5 meter. Lalu jarak ujung bawah tangga dengan pohon itu 3 meter. Ini 3 meter. Maka sama. Dari gambar ini membentuk segitiga siku-siku. Bersiku-sikunya di sini ya. Nah, di sini lalu berarti panjang tangga sebagai sisi miringnya. Maka sama. Tinggi pohon berarti kita hitung. Tinggi pohon berarti akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Maka sisa akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi tinggi pohon ini adalah 4 meter. Kita lanjut ya. Soal berikut. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1,2 meter di atas permukaan tanah. Benang dianggap lurus. Nah, sama. Kita gambarkan dulu ilustrasi dari soal ini. Jadi kita gambarkan dulu. Jadi ini anak tadi, dia memegang tali layang-layang. Yang panjangnya tadi adalah panjang benang layang-layangnya adalah 120 meter. Lalu jarak kaki anak ke permukaan tanah. Nah, ini jarak kaki anak ke permukaan tanah berarti dari sini ke sini ya. Itu 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tinggi tangan yang memegang ujung berada. Nah, tinggi tangan yang memegang ujung, jadi ini dari tangan ke tanah ini 1,2 meter. Maka yang ditanyakan adalah tinggi layang-layang. Berarti tinggi layang-layang itu dari sini ke permukaan tanah ya, bukan dari sini ke ke ujung tangan anak tadi, tetapi dari sini ke permukaan tanah. Itu tinggi layang-layang yang nanti kita cari. Nah, supaya kita bisa menentukan tingginya, yang ininya sudah diketahui ya. Ini sudah 1,2 meter. Nah, tinggal kita mencari yang sisanya ini. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan. Nanti ini 1,2 meter nanti dijumlahkan dengan tinggi yang kita cari tadi. Maka sama, ini membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Maka panjang benang tadi itu sebagai sisi miring. Maka kita langsung saja hitung tingginya.
tinggi yang ini ya, yang dari sini ke sini. Berarti kita langsung akarkan akar 120 kuadrat dikurangi dengan 40 kuadrat. Sama dengan akar 14.400 dikurangi 1.600. Kita kurangkan, dapatnya 12.800. Nah, akar 12.800 ini ternyata tidak ada ya, bilangan bulatnya ya, tidak ada. Maka kita pakai pendekatan, maka kita ketemunya 113,1 ya, 113,1. Itu hasilnya 113,1 dikuadratkan tuh hasilnya mendekati ini 12.800. Jadi kita pakai pendekatan sehingga kita bulatkan saja ya. Jadi 113,1. Sehingga tinggi layang-layang kita bisa hitung. Nah, tinggi layang-layang berarti yang tadi ini sudah dapat ya, 113,1 ditambah 1,2, maka tinggi layang-layang ke permukaan tanah itu sebesar atau sejauh 114,3 meter. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal yang terakhir. Seorang nakoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nakoda dari puncak mercusuar tersebut. Sama kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan. Jadi ini tinggi mercusuarnya 60 meter. Lalu tadi nakoda tadi dia melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jadi ini 100 meter dari kapal ya. Lalu ditanya adalah jarak nakoda dari puncak mercusuar. Nah, ini nakodanya sini, lalu puncaknya ada di sini. Maka ini yang dihitung ya. Nah, dihitung berarti sama yang ditanya ini jaraknya ini ya. Maka kita hitung. Jarak berarti akar 100 kuadrat tambah 60 kuadrat. Maka 100 kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 60 kuadrat 3.600, maka hasilnya adalah akar 13.600. Sama ya, tidak ada hasil bilangan bulat yang hasilnya akar dari 13.600, maka kita buat pakai pendekatannya. Jadi yang mendekati adalah ini 116,62, sehingga jarak nakoda dari puncak mercusuar adalah 116,62 meter. Jadi jarak dari sini ke sini ya 116,62 meter. Baik, semoga bisa dipahami adik-adik. Jadi itu beberapa soal kontekstual atau soal aplikatif yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, saya punya beberapa latihan soal ya. Dan nomor 1, nomor 2 saya sudah tampilkan dengan ilustrasi gambarnya. Mungkin adik-adik bisa coba menyelesaikannya. Ada berapa soal? Ada 4 soal ya, bisa menyelesaikannya dan bisa mengirim jawabannya via WA atau bisa tulis di kolom komentar di video ini. Baik adik-adik, mungkin pembelajaran kita pada video kali ini mungkin sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan atau ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam matematika.